Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Ya baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita dan kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Nah, di dalam tubuh kita terdapat organ-organ penting yang membantu tubuh kita dalam mengolah makanan. Siapa yang tahu organ-organ apa saja yang berperan penting dalam proses pencernaan pada tubuh kita? Saya Ibu. Ya, Esti. Mulut Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Esti. Saya Ya, Ibu. Yati. Lambung Ibu. Lambung. Ya, baik. Jadi, organ-organ itu adalah organ-organ yang sangat penting di dalam tubuh kita yang berperan dalam proses pencernaan tubuh kita. Nah, untuk lebih memperjelas materi kita tentang sistem pencernaan pada tubuh kita, di sini Ibu ada gambar yang berkaitan dengan sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian di dalam beberapa kelompok. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu tentang organ-organ apa saja yang terdapat dalam sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalian sudah duduk di dalam kelompok. Di sini, Ibu ada beberapa kartu yang nanti akan Ibu bagikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Kartu ini berisi tentang nama-nama organ dan fungsinya. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan kartu-kartu yang ada, di mana kartu-kartu tersebut sudah berisi organ-organ tadi, dan kalian mencocokkan kartu-kartu tersebut pada gambar di depan. Baik, waktu untuk kalian mengerjakan telah selesai, dan Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mencocokkan gambar yang sudah ditemukan. Baik Ibu. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang berikut kelompok yang terakhir. Ya, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mencocokkan gambar di depan. Baik, jadi kita semua sudah tahu bahwa sistem pencernaan tubuh yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Ya, organ yang kedua adalah kelenjar ludah. Kelenjar air liur memproduksi liur untuk membasahi dan melarutkan makanan sehingga membuatnya lebih mudah untuk kemudian dicerna. Nah, organ yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat klep yang berfungsi menyalurkan makanan ke lambung. Organ yang keempat adalah hati. Saat racun yang masuk ke dalam tubuh akan disaring terlebih dahulu di dalam hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Yang berikut adalah organ lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang kedelai. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim.
Organ yang berikut adalah pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon bagi tubuh kita. Yang berikut adalah usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan usus rektum. Fungsi utama organ ini adalah sebagai tempat reaborsi air dan tempat membusukkan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Organ yang berikut adalah usus halus. Nah, fungsi usus halus dalam proses pencernaan makanan adalah melakukan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman sebagai bagian dari fungsi usus halus. Nah, organ yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh, dan sebagian lainnya dari usus. Nah, untuk lebih memperjelas materi kita tentang sistem pencernaan, maka Ibu akan memberikan kalian menonton sebuah video yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, setelah kita mempelajari tentang organ pencernaan pada tubuh kita, maka tugas kita adalah merawat organ pencernaan tubuh kita agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, di sini Ibu ada gambar sebuah iklan. Nah, anak-anak bisa memperhatikannya. Nah, coba setelah kalian memperhatikan, coba kalian sebutkan pesan dari iklan tersebut. Nah, anak-anak, jadi pesan pada iklan ini adalah kita harus memiliki hidup yang bersih, hidup yang sehat, makan makanan yang sehat dan bergizi agar organ pencernaan kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang organ-organ pencernaan pada tubuh manusia, nah, Ibu berharap bahwa kita tetap menjaga kesehatan organ pencernaan kita agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memimpin kita dalam doa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai.